pelajaran ini kita ajarkan lagi sama orang lain. Kita ajarkan lagi sama orang lain. Lagi guru kalau mengajarkan murid, ini matematika begini-begini. Ketika dia pergi ke sekolah lain, seperti itu juga diajarkan. Pergi ke sekolah lain, seperti itu juga diajarkan. Maka Rasulullah tidak. Setelah mengajarkan Ibnu Abbas hadis ini tidak pernah diajarkan lagi oleh Rasulullah untuk orang lain. Apa hadisnya? Ya gulam, wahai Ibnu Abbas, u'allimuka kalimat, inni u'allimuka kalimat. Saya ajarkan kamu beberapa kalimat-kalimat. Yang pertama kata Rasulullah, ihfazillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Apa maksud jagalah Allah? Ini hadis ini ada di Arba'in Nawawi. Sudah pernah kita baca. Ya, sudah pernah kita baca. Kita ulang-ulang sekali. Yang dimaksudkan jagalah Allah ini merupakan kalimat ijaz hasaf. Ijaz hasaf apa? Kalimatnya panjang cuma sudah diringkaskan. Jagalah aturan Allah. Jaga wate semayang, jaga wate pajan bayi zakut, jaga watenyo, itu jagalah Allah. Satu. Yang kedua, jagalah apa yang diharamkan oleh Allah. Nyobek pebut, hana lembu be pengegop, hana lembu pengegop ya Allah. Be co atagop, hana lenco ya Allah. Be neco hak gop, hana lenco ya Allah. Kalau kita bisa menjaga dua ini, Allah akan menjaga katanya. Rezeki katanya apapun dijaga oleh Allah. Hana perlu oleh Pak. Makanya Ibnu Abbas ilmunya karena abak beliau Pak. Muraqabah ini sudah ada sama beliau. Padahal beliau anak umur 9 tahun masih Pak. Tetapi beliau ini melakukan segala sesuatu hal itu selalu merasa terpantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya katanya untuk level-level pun ya, Pak. Muraqabah itu kita jaga saja dulu Pak. Ini perintah tak pebut. Oh, hang sanggup loh, abek tak pebut ya Pak. Hang sanggup. Tetapi apa? Oh, ini perintah untuk naik haji. Hang sanggup loh, abek pebut. Ini perintah salat. Oh, hang sanggup. Bukan hang tak pebut ya Pak. Hang sanggup dong, maka du. Hang sanggup du berbaring ya Pak. Tapi yang wajib-wajib itu hanya pebut Pak. Tetapi apa dalam konsepnya? Manis tata'ta. Bagaimana kamu sanggup? Kamu sanggup salat itu begini posisi lakukanlah. Ya, ini termasuk juga ifadillah. Jagalah Allah, jagalah perintah Allah, jagalah apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian ini jumlah syartiyah namanya. Kalau kamu mau menjaga Allah ya Ibnu Abbas, menjaga ketetapan Allah, yahfadka, Allah akan menjagamu. Ini muraqabah level tinggi. Jadi artinya apa? Allah tetap menjaga katanya dari tapubut harum. Allah kepingat katanya melalui malaikatnya baik pubut je. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin, manusia itu ada dua bisikan. Ada bisikan syaitan, ada bisikan malaikat. Padung dua malaikat yang naik samping katanya. Di dalam tafsir Al-Baydawi, di dalam tafsir Ibnu Abbas, bahkan Imam Al-Baydawi melipat gandakan lagi. Dalam tafsir Ibnu Abbas, fihi asyara malaikah. Ada 10 malaikat di samping manusia yang selalu nanti, baiknya pubutnya Allah murka, baiknya pubutnya. Makanya kita ini ketika sedang jalan-jalan, boleh beritahu ni, sang-sang na yang beri tahu. Ketika lu lihat bubuk kejahatan, na yang pegah malam baik bubuk kejahatan. Itulah 10 malaikat itu. Bahkan di dalam tafsir Al-Baydawi, 10 malaikat pagi berbeda dengan 10 malaikat siang. Maka beliau mengatakan, asyaratu malaika naharan wa asyaratu malaika lailan. 10 di pagi hari, 10 di malam hari. Ya, namanya. Ini yang terus memantau manusia. Syaitan begitu juga. Ya, syaitan hanya enggak tahu kita ada berapa. Yang jelas ada karin kita, Pak, yang terus membisikkan kita untuk berbuat maksiat. Ada khannas yang berada di dalam hati manusia yang membuat yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, Pak. Membuat dia gundah selalu ya, Pak. Itulah khannas. Maka ketika seorang berzikir kepada Allah, seorang teringat kepada Allah, khannas ini dia akan keluar. Maka dipanggil dengan khannas. Khannas itu dia tidak bisa di dalam hati manusia ketika hati itu teringat kepada Allah. Maka diberikan nama dia khannas. Khannas itu apa? Khuruju bisurah. Keluar dengan sangat cepat sekali. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Kalau kamu mau menjaga Allah, seakan-akan Allah sudah berada di depanmu. Ya, nyoba. Inilah yang namanya al-khawfu, takut sudah level pertama, Pak. Level kedua, semuanya Allah. Pekan hari ini temucu Allah ke kandan lun. Pekan begapnya Allah ke pantau lun. Pekan begak benanyi lun yo ke Allah. Lun rindu ke Allah. Pekan bedang tahajud, lun
ingin lu menumpuk dengan Allah. Bahkan bermumina lun rindu dengan Allah. Bahkan nama kurban keperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ni mah. Jadi makanya kalau kita itu murakabah, menjaga ketentuan Allah, maka seakan-akan semua itu orientasinya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa masuk ke dalam al-khaufu level kedua nanti, Pak. Idza sa'alta fas'alillah. Wahai Ibnu Abbas, kalau kamu ingin minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada beliau. Ya nembah. Perlu apa minta kepada beliau? Perlu apa minta kepada pejabat ini, pejabat? Mintalah kepada Allah. Nanti rezekimu bisa saja diberikan oleh Allah melalui pejabat itu. Rezekimu bisa saja diberikan oleh Allah melalui tetanggamu. Ya nembah. Makanya nanti begini. Nanti doto ibu kuliah kita nyoba. Tetangga kita ketika kita lapar dibawa makanan kepada kita. Ini bagaimana caranya? Apakah terima kasih ke dokter atau terima kasih ke Allah? Apakah terima kasih kepada tetangga yang sudah memberikan makanan kita sudah kenyang, atau terima kasih kepada Allah? Dijawab oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. I'taqid anna rizqaka, ketahuilah, yakinlah rezeki kamu yang sampai dari tetanggamu, yakinlah kesehatanmu yang diberikan oleh dokter itu fahuwa minallah, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ketika katanya kepupulih li doktor, ya yang pun terima kasih kan terima kasih ya Allah, karena pupulih lu melalui doktornya ya Allah. Ya. Sebagian katanya mau pepep, ana pulih-pulih lu, maka nenggue doktor maka meninggal ana doktor ana cara enggaknya, ana lo ka meninggal, nya kasih. Makanya ketika anak kita meninggal ditangani oleh dokter, Pak, atau bermasalah dokter, yang waktu itu lu ridha ya Allah, lu terima ya Allah, tak kena waktu ini, Pak. Ketika itu baru tak kena muyuk. Drone ya Allah niyu untuk dokternya untuk cabut nyawa, untuk apa namanya, mencabut nyawa anak saya melalui sebab dokter ini, lu terima ya Allah. Makanya anda mulai-mulai katanya, Pak, anda mulai-mulai. Ketika rezeki katanya getun, pimpinan kita menahan rezeki kita, Pak, tinggal juga Allah. Ya Allah, Al-Qabid huwa Allah, yang menahan rezeki adalah Allah. Mungkin ya Allah engkau tahan rezeki saya melalui urungnya ya Allah, lu terima ya Allah. Kenapa? Karena engkau mengontrol orang ini ya Allah. Ya nama lu di mana? Ada bagaimana kesimpulan Pak? Itu rezeki kalian ke bu? Nyonan itu rezeki ini lu jehjin. Ya kamu bagaimana Pak? Ini namanya idza sa'alta fas'alillah. Kalau ingin minta, mintalah kepada Allah. Bagaimana cara minta? Akhirnya berdoa dia. Tak berdoa dengan malam, atau tak sembahyang sunnah, tak berdoa dan melekeh Allah Subhanahu wa taala. Beda melekeh pak urungnya ni pak. Ya, beda melekeh pak nak tolong lu dia. Beda melekeh paknya. Tak melekeh pak Allah, Allah akan membukakan pintu hati orang itu untuk bisa mempekerjakan kita, memberikan rezeki kepada kita. Maka ketahuilah semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nyo matalahi katanya, hendak yakin pada Allah. Ya matalahi. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu ingin minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya begini. Gimana cara laki tolong kita dah berdoa, tapi bukan anda tolong ya Allah. Ketika kita berdoa kepada Allah, doa tidak dikabulkan, maka lihat dulu Pak diri kita. Seperti salah satu hadis Rasulullah. Doa kalian akan dikabulkan oleh Allah illa qati'ur rahim. Kecuali orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, hana harap doa dikabulkan ya Allah. Kamu itu bidara dengan melalui Allah ni tolong lu ni Allah, hana terima, pakon karung ke tetangga, karung dengan orang lain, hana terima, hana paharap, hana dapat hadis Rasulullah. Rasulullah sendiri mengatakan illa qati'ar rahim, orang memutuskan hubungan silaturahmi hana paharap. Satu. Nanti ada hadis lain lagi, ada ayat lain lagi, Pak. Hana paharap berdoa, Pak. Ini kata Syekh Asy-Syangkiti di dalam kitab beliau Al-Aqaid As-Salafiyah. Hana berharap berdoa Allah menyana ada Syam dan mana harapan? Caranya bagaimana? Berzikir dulu, hilangkan dulu dosa-dosa ini. Ketika dosa sudah ini, maka akan diberikan petunjuk, akan diberikan rahmat, hati ini pun akan tenang. Jadi minta maaf dulu pada Allah, akui dulu pada Allah dosa-dosa yang kita lakukan. Oh katanya nama salah, minta maaf dulu pada orang lain. Ya nih Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Wa'lam, ketahuilah wahai Ibnu Abbas. Ya, ini yang membuat Ibnu Abbas itu selalu optimis dalam hidupnya. Maka dia katanya buat optimis, Pak. Baik pesimis. Tidak orang pesimis, Pak. Alah, kakulah. Hek tak pebut ijih li tipulan.
Hek dah puput usaha lon kai je li tipulan lom. Ya Pak. Artinya apa, hidup dia pesimis selalu. Hai nejak kerja, nejak tikula presiden bi kana, menteri bi kana kupul. Abijak tikula nganggur lom kupul. Tipulan ni pertama SD tan mah. Sudah jadi pimpinan ni Pak. Ya. Jadi pimpinan proyek. Jadinya jadi je. SD tan teman. SMP tan teman ya Pak. Artinya apa, hidup dia pesimis selalu. Hai ni minta kerja, apa dah minta kerja, menyoba Lauhul Mahfuz kamu tulis lun hana tepu. Ini kan pesimis namanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan apa namanya, Ibnu Abbas optimis dalam bekerja atau apa saja. Perhatikan kalimat Rasulullah ini. Wa'lam, ketahui wahai Ibnu Abbas, annal ummah law ijtama'at, kalau ada satu kelompok, satu kaum, seluruh dunia ini mereka berkumpul semuanya karena sayang ke katanya, ya sayang ke katanya. Oh sayang si fulan, tak kumpul mandum jut, tak jut sedekah ke si fulan jut, ya nampak. Tak bantu si fulan jut, tak bantu anak si fulan jut. Rasulullah mengatakan, ala ayyam fa'uka bisyai'in. Mereka ingin memberikan manfaat kepadamu, ingin memberikan bantuan kepadamu. La yanfa'uka, mereka tidak bisa berbuat apa-apa illa bisyai'in qad kataballahu laka, kecuali apa yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia saja tak bisa Pak, jin saja tak bisa. Nyo uronyo jin mepakat mandum jin Pak. Nyo tak tolong si fulan jut, tanpa izin Allah juga tidak bisa. Anjir Pak. Ya. Mana buktinya? Kita buktikan sekarang. Ethiopia itu di dalam sejarah itu diungkapkan Ethiopia negara paling kaya di dunia Pak. Maka di dunia. Kenapa kaya di dunia? Gajah yang dikirim untuk menyerang Ka'bah itu berasal dari Ethiopia, bukan dari Yaman. Kan dari Yaman. Di dalam tafsir Al-Baydawi, al-filu min al-fialatu, apa namanya? Gajah-gajah itu laisa minal Yaman. Itu bukan dari Yaman. Makanya hana gajah di Asia, Pak. Hana gajah di Asia. Gajah itu berasal dari Afrika. Ethiopia itu Afrika. Yang dikirim itu bukan satu dua gajah. Dalam tafsir Al-Baydawi sampai ratusan gajah. Negara mana yang bisa mengirim gajah begitu banyak melalui lautan? Ethiopia dengan Asia, dengan Mekah itu dibatasikan dengan Laut Merah Pak. Gajah tak bisa melalui Laut Merah begitu saja, kecuali alat-alat transportasi. Alat transportasi itu membutuhkan duit juga. Jadi maknanya gajah itu ketika datang ke Mekah itu melalui Ethiopia, itu melalui kapal yang begitu kokoh ya. Kapal itu kan butuh duit juga. Ya. Satu, ini kalau Ethiopia itu negara paling kaya. Yang kedua, Ethiopia negara paling kaya di dunia sebab Allah mengatakan dalam Al-Quran, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Wahai penduduk Mekah, kalian tahu enggak siapa yang kasih makan kalian? Saya melalui Ethiopia. Melalui Ethiopia Pak. Rupanya penduduk Mekah pernah diberikan musibah oleh Allah, musibah kelaparan. Pernah diberikan musibah oleh Allah, itu air Zam-Zam kering Pak. Sehingga Abdul Muttalib bernazar kepada Allah, ya Allah menyolonna na agam lom, ya Allah natip loro nyeberutin loro na agam. Haris namanya Pak. Bersama dia lah, bersama Haris lah Abdul Muttalib. Ya aku tanah tebi. Akhirnya bernazar lah, ya Allah kalau saya punya anak 10, satu orang akan saya korbankan. Maka keluarlah air itu. Maknanya Mekah itu ditimpa musibah yang nyego Ethiopia. Tapi sekarang Ethiopia negara paling miskin di dunia. Amerika sudah apapun dilakukan, kirim bantuan, kirimnya tidak bisa kata Allah. Ayyala ayyamfa'uka la yanfa'uka bisyai'in illa qad kataballahu laka, kecuali apa yang sudah ditulis oleh Allah. Pokoknya Ethiopia adalah satu negara pembangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyataja Ethiopia, makanya kami penasaran dulu sama Ethiopia. Lumpakat dengan tajak Ethiopia ada tiga. Kita akan lihat Ethiopia negara paling kaya di dunia, sekarang negara paling miskin di dunia. Rupanya mereka itu hidup dengan khamar saja, Pak. Hidup dengan khamar bir, Pak. Kamu tanya watnya kata hotel semayang, Pak tempat semayang mau karena wah juga haram. Mereka bisa bahasa Inggris. Ketika kami tanya mana tempat salat, apa kata mereka? Hana tempat semayang ini, weh gini, Pak. Ketika itu lumpukah bangun rumahnya baik peteran tu, dia kena nanti, Pak. Nyororonya juga apa juga deh, Pak. Ya, ini yang menyebabkan Ethiopia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu negara pun yang bisa membantu Ethiopia, enggak bisa, Pak.
Makanya ada negara Islam itu dia langsung memisahkan diri dengan Ethiopia, sehingga dia mendirikan negara Islam sendiri. Ya, maka Ethiopia aja kalau hidup dengan bir saja mereka. Mereka mabuk-mabukan, aurat deh hilang lumai. Ya Ethiopia sehingga dimanfaatkan oleh negara Amerika di situ. Inan awak Amerika pihna ipugan ma'dhir inan. Kemudian orang-orang lain buat maksiat di situ. Jadi seperti surga dunia ini bukan maknya. Nauzubillah min dzalik. Makanya tidak bisa memberikan manfaat. Contoh barang kehendak, ya, yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian, wa ini jitama'u ala ayadurruka bisyai'in. Wahai Ibnu Abbas, ketahuilah, kalau ada satu kampung, satu negeri, satu dunia ini, mereka ingin membunuhmu, ingin memberikan mudarat kepadamu, kata Rasulullah SAW, lam yadurruk, tidak bisa dia berikan mudarat sedikit pun, tidak bisa, kata Allah. Dan contoh barang dalam Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam, kerajaan Fir'aun, kekuatan Fir'aun itu diakui oleh dunia, kekuatan Fir'aun. Tapi Fir'aun ini, Fir'aun Ramses II ke-13 dan anak dia, anak Ramses II. Yang nurul hana saja kalian mata Fir'aun. Ketika dipanggil oleh Fir'aun, mandu kalau mayu. Kenapa? Kalau lihat mata dia dalam tafsir Baydawi yang cok pedeng, uleh ikut aku. Makanya tidak ada orang berani lihat. Makanya Nabi Musa ketika dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi Firaun, apa kata Allah? Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, dakwahi Firaun. Apa kata Nabi Musa? Saya takut ya Allah, ya Allah. Yang pertama saya sudah membunuh keturunan Firaun, suku-suku Firaun. Yang kedua Firaun akan membunuh saya juga ya Allah. Maka saya takut sekali ya Allah. Saya dibesarkan oleh Firaun. Masa saya dakwahi Firaun? Jangan takut kamu. Ya, nembak. Walai yasilu ilaikuma, jangankan mereka macam-macam samamu, memenggal lehermu, menyentuh saja tidak bisa. Menyentuh saja tidak bisa. Kenapa? Karena tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu juga. Ada satu kampung, satu kelompok, satu negeri ingin mencelakai katanya, maka tenang saja Ibnu Abbas. Tidak bisa mereka berbuat apa-apa kecuali illa maqad kataballahu laka. Apa yang sudah ditulis oleh Allah untukmu. Maka hidup Ibnu Abbas itu tenang saja ada, Pak. Maka Rasulullah juga santai saja hidupnya. Katanya kayak demikian. Ketika berada di rumah, di luar rumah katanya karena pasukan khusus yang ingin membunuh kitanya kabeh. Kalau anda tepi rumah kabeh. Tapi Rasulullah SAW dengan tenang sekali. Rasulullah diberitahukan oleh Jibril, di luar orang ingin membunuhmu ya Muhammad. Kalau mereka ingin macam-macam kepadaku, mereka tidak bisa macam-macam illa maqad kataballah, kecuali apa yang sudah dituliskan oleh Allah. Maka menyertai pejak, but konsepnya aman udah benar aman. Di plan di intimasi bah pilih izin Allah menina. Oh nyo kenang berarti ka izin Allah. Ya benar Pak. Ya Pak. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Oh Mak, ada 2 menit datuk Pak. Okay. Rufi'al aqlam wa jaffatis suhuf. Artinya semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tugasnya cuma berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan yang di Lauhul Mahfuznya yang get-get. Dan kita berdoa juga, ya Allah tolong takdir yang kau beritahukan kepada para malaikat itu, kalau jelek robah menjadi baik. Ya, Pak. Takdir malaikat, Pak. Tapi takdir Lauhul Mahfuz tidak bisa. Karena takdir itu ada 2. Ada takdir yang bisa dihapus oleh Allah dan didatangkan takdir baru. Ada takdir yang tidak bisa dihapus sama sekali, Pak. Yaitu takdir Lauhul Mahfuz. Termasuk malaikat sendiri tidak tahu apa isi Lauhul Mahfuz. Makanya katanya taduk dan berdoa tapi, ya Allah, menyosa andainya netakdirkan lun bro ya Allah, nepeget ya Allah. Ini takdir apa ini? Takdir ketika Allah memberitahukan kepada malaikat. Di mana itu? Di 2 tempat. Yang pertama ketika diberikan roh oleh Allah dalam kandungan. Ketika itu Allah mengatakan, wahai malaikat, tulislah si fulan ini bagaimana rezekinya, bagaimana umurnya, bagaimana masa depannya secara umum. Maka malaikat secara umum sudah tahu bagaimana masa depan katanya secara umum. Yang kedua, ketika Lailatul Qadar. Ketika Lailatul Qadar, Allah memberitahukan kepada 4 malaikat tentang takdir katanya untuk setahun yang akan datang. Maka 4 malaikat itu adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israel, malaikat Israfil. Makanya salah satu doa Rasulullah SAW, ketika berdoa, Rasulullah membawa nama 4 malaikat ini, Pak. Ya Rabba Jibril, wahai yang mengatur Jibril. Ya Rabba Mikail, ya Rabba Israfil, ya Rabba Israel. Ya, Pak. Ya nanti tatawasul lagi ya dengan malaikat-malaikat itu. Ya. 4 malaikat ini diberitahukan oleh Allah ketika malam Lailatul Qadar. Ini takdir si fulan setahun akan datang seperti ini.
takdir si fulan seperti ini. Takdir ini bisa berubah dengan doa katanya. Allah memberitahukan kepada Mikail, wahai Mikail, rezeki si A nejuk baik lelut hat, pekan ganyan hantar ke ibadah bi. Atau je nejuk le nyaur hana ibadah bah tu tahan roji. Takdir ini bisa berubah. Kita berdoa kepada Allah seperti doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi para malaikat ini tidak tahu takdir 2 tahun yang akan datang, enggak tahu. Yang tahu setahun depan saja. Tahun depan lagi diberitahukan lagi oleh Allah. Tahun depan lagi diberitahukan lagi oleh Allah. Ya. Jadi makanya sebagai penutup ini untuk kita optimis, Pak, jangan pesimis dalam hidup. Wa'lam, kata beliau, kata Rasulullah, annama akhta'aka lam yakun yusibuka. Ketika kamu melakukan suatu hal kesalahan, malum salah, itu bukan musibah bagimu, kamu tenang saja. Itu bukan musibah, maka jalankan saja apa yang kamu anggap itu benar. Ketika itu salah, itu bukan musibah bagimu. Maka musibah lun bukan. Nyo kata lah, nyo kata kamu musibah, enggak musibah itu. Wa ma asabaka, apapun yang menimpamu musibah bagimu, umanyu ka kena musibah lun bukan kai punya ni dipulan. Lam yakun liyukhtiaka. Itu bukan berarti kamu salah, Pak. Yang musibah kamu berarti kamu salah. Bisa saja ujian, bisa saja ujian. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Ketahuilah, kata Rasulullah, pertolongan Allah akan datang kalau kamu sabar. Kalau kamu tidak sabar, hanapu haram. Gedenya ta Mekah bangkrut lima. Alah barang-barang cok mendung ke dia ada Mekah. Lalu Mekah katip loto Mekah ruho tebe man. Ana tambah. Maka pertolongan Allah enggak pernah dapat di situ. Tapi ketika tak sabar gedenya tak kerja li tak sabar di situlah dapat pertolongan Allah. Wa annal faraja ma'al qurbi. Sesungguhnya suatu hal yang sempit itu bisa dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah tafsiran dari khalaqnakum azwaja. Saya ciptakan kamu berpasang-pasangan. Maksudnya apa? Ada susah, ada jalan keluar. Ada tidak ada harta, ada harta. Ada gasin, kaya. Ini pasang-pasangan namanya. Wa anna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan itu ada jalan keluar. Ini 1 menit lagi sebagai penutup. Di ayat itu coba perhatikan baik-baik. Ada diulang 2 kali oleh Allah. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra. 2 kali diulang. Perhatikan baik-baik. Kenapa ma'al usri ada alif lam, yusra tidak ada alif lam? Dijawab oleh Ibnu Abbas. Al-usrun itu ada alif lam, di bawahnya al-usrun itu musibah itu 1 sebenarnya, Pak. Sedangkan jalan keluar 2 diberikan oleh Allah. Maka jalan keluar bagaimana? Di dunia kagejuk jalan keluar, ketika di akhirat jalan keluar. 2 boh jalan keluar orang beriman, Pak, ketika dia susah. Tapi sekarang masalahnya sejauh mana dia bisa menghadapi kesusahan itu. Kagejuk tambah susah di Allah, kita makin tutah lemah. Kita jalani saja, nikmati saja kesusahan itu. Setelah kita nikmati 2 diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya rasa cukup sekian. Ya, hadis ini pembahasan tentang babul muraqabah. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita masuk ke judul yang ke-6 ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.